Perkenalkan, nama saya Eli Kustika, mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Siber Asia. Untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Komunikasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Ihsan SIKOM MIKOM di Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester saya. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Secara etimologis atau menurut kata asalnya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicato, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Arti komunis di sini adalah sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Contohnya, meeting di kantor, menunjukkan arah, mengirim email, atau surat. Jelaskan pengertian pesan nonverbal dan apa fungsinya dalam komunikasi. Pesan tersebut dapat dikomunikasikan melalui kontak mata, ekspresi wajah, bahasa, dan gerak tubuh. Informasi dan pesan yang dikomunikasikan secara nonverbal tidak tertulis atau diucapkan. Contohnya, berjabat tangan, menepuk lengan atau bahu, cara berbusana, pilihan gaya rambut, dan warna yang kita kenakan juga termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Selanjutnya, apakah seseorang dapat berkomunikasi hanya dengan menggunakan pesan verbal saja? Komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya saling terikat dan saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis tanpa kita kontrol. Contohnya ketika kita marah atau senang, kita cenderung berbicara dengan lebih keras dan cepat. Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Komunikasi verbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, orang tentu tidak akan percaya. Semisal, kita berkata sudah mengerjakan PR, namun dengan nada ragu-ragu, tentu teman-teman kita pasti tidak akan ada yang percaya. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang pesannya mudah dipahami sehingga menghasilkan satu informasi dan pemahaman yang sama antara komunikan dan komunikator. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Menurut saya, kita harus mengimplementasikan komunikasi yang baik itu setiap saat agar tidak adanya kesalahpahaman saat menyampaikan suatu pesan atau informasi. Apa saja tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Ada 3 poin yang menyebabkan halangan dalam komunikasi. Yang pertama adalah behavior. Komunikasi seringkali tidak tepat karena salah mengartikan bahasa tubuh. Hal ini terjadi karena pesan nonverbal membingungkan. Pesan nonverbal berlangsung terus-menerus.